Sore itu, langit Pekalongan terlihat muram. Awan menggantung kelabu seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibocorkan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bau dupa samar dari kejauhan. Henry menatap pelang tua yang menggantung miring di depan rumah tua itu. Catnya sudah mengelupas, hurufnya samar. Warung Mbah Rasminah. Warung itu dulu ramai. Sekarang hanya debu dan jaring laba-laba. Ini rumahnya, Mas, kata Nurul, istrinya, sambil menggendong anak mereka, Nara, yang tertidur pulas. Henry mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang. Akhirnya pulang juga, gumamnya. 3 bulan lalu, mereka bangkrut di Jakarta. Usaha kecil-kecilan gulung tikar, ditipu rekan bisnis. Kini, dengan uang sisa seadanya, mereka pulang ke kampung halaman. Rumah ibunya kosong sejak Mbah Rasminah meninggal 5 tahun lalu. Dulu warung itu terkenal selalu penuh, selalu laris. Tapi, selalu ada desas-desus tentang pesugihan, tentang pocong, tentang arwah penasaran yang menjaga warung itu. Tentu saja Henry tak percaya. Ia hanya tahu, warung ini dulunya menghidupi mereka, dan sekarang mungkin bisa dihidupkan kembali. Malam pertama di rumah tua itu sunyi sekali. Angin menerpa jendela kayu, menimbulkan suara mencicit yang menusuk telinga. Nurul tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengintip dari lorong dapur, tapi setiap ia melirik, tak ada siapa-siapa. Jam 2 pagi, Nara menangis tiba-tiba. Suaranya melengking seperti ketakutan. Henry bangun panik. Kenapa, Nak? Mimpi buruk? Ya, Nara tak bisa bicara jelas. Hanya menunjuk ke langit-langit kamar. Putih, putih, pocong. Henry dan Nurul saling pandang. Jantung mereka berdegup cepat. Tapi tak ada yang mereka lihat selain lenggit-lenggit kusam penuh noda air. Esoknya, mereka mulai membersihkan warung. Henry membersihkan perabotan, membuang kursi yang patah, mengepel lantai yang lengket. Nurul mencuci alat masak yang berkarat. Butuh waktu 2 hari sampai semuanya siap. Mereka beli bahan seadanya. Nasi, ayam, sambal, warung dibuka kembali hari ketiga. Di luar dugaan, 1-2 pembeli datang. Makan, lalu datang lagi. Lalu membawa teman. Makanannya enak, kata salah satu pelanggan. Kayak dulu. Henry senyum. Ia mulai merasa optimis. Mungkin hidup mereka bisa membaik lagi. Nurul pun ikut semangat. Nara mulai ceria. Warung itu hidup kembali. Tapi malam-malam mereka tetap tidak tenang. Setiap tengah malam, mereka mendengar suara berdebum di loteng. Suara seperti benda berat jatuh. Kadang suara kursi diseret. Kadang ada suara ketukan 3 kali di pintu belakang meski tidak ada siapa-siapa di luar sana. Dan setiap kali hal itu terjadi, esoknya warung selalu lebih ramai dari sebelumnya. Pada hari ke-7 warung buka, seorang pria tua datang, berpakaian serba hitam. Ia duduk di pojok, makan tanpa banyak bicara. Matanya tajam, seperti menilai sesuatu. Setelah selesai makan, ia mendekati Henry dan berbisik, "Kau sudah menghidupkan kembali apa yang seharusnya dibiarkan mati." Henry bingung. "Maksud, Pak, warung ini dulu hidup karena pengorbanan. Jangan ulangi." Tanpa menjelaskan, pria itu pergi begitu saja. Nurul yang mendengar pun ikut gelisah. "Mas, aku takut." Henry menepisnya. "Cuma orang aneh. Jangan dimasukin ke hati." Tapi malam itu, Nara kembali menangis keras. Ia demam tinggi, berkeringat dingin. Dokter desa bilang, tidak ada apa-apa, cuma masuk angin, katanya. Tapi Nurul merasa berbeda. Matanya kosong, Mas. Seperti dia lihat sesuatu yang kita nggak lihat. Hari ke-10, warung semakin ramai. Sampai-sampai orang antre di luar. Viral di media sosial. Banyak yang bilang, warung angker,
tapi rasanya enak. Video TikTok beredar. Orang datang karena penasaran, tapi mulai ada kejadian aneh. Salah satu pelanggan tiba-tiba kejang-kejang dan meninggal setelah makan, kata dokter jantung. Tapi keluarga korban bilang dia sempat teriak, "Pocong!" Pocong berdarah. Beberapa pelanggan juga mengaku melihat penampakan bayangan putih berdiri di dapur warung. Tapi setiap dicari, tak ada apa-apa. Nurul mulai yakin ini bukan warung biasa. Malam itu, Nurul tak bisa tidur. Ia mengajak Henry bicara di dapur. "Mas, aku tahu kenapa warung ini dulu laris. Aku ingat waktu kecil, Mbah Rasmina sering masuk kamar tengah jam 2 pagi. Lalu suara orang menangis dari dalam." Henry diam. "Aku juga dengar dari tetangga. Dulu ada dukun datang malam-malam ke sini. Dan waktu warung ini paling ramai, ada anak tetangga yang hilang." Henry mulai gelisah. "Kamu percaya itu semua?" "Mas, tiap kali Nara sakit, warung kita makin laris. Tiap kali suara ketukan malam itu datang, besoknya pembeli makin banyak. Ini bukan kebetulan." Malam itu, mereka mendengar ketukan 3 kali lagi di pintu belakang. Tok, tok, tapi saat dibuka, hanya ada bunga melati bertabur tanah kuburan dan bau amis darah. Henry mulai mencari tahu. Ia datang ke Pak Roji, tetua desa. Lelaki tua itu awalnya enggan bicara, tapi setelah didesak, ia mengangguk pelan. "Kamu buka warung itu lagi?" "Iya, Pak. Tapi banyak yang aneh." Pak Roji menatap Henry lama. "Dulu, ibu kamu minta bantuan orang pintar, namanya Mangku Sarta. Dia ikat warung itu dengan ritual pesugihan. Pocong jadi penjaga warung, tapi butuh tumbal jiwa yang ditarik tiap bulan." Henry membeku. "Kalau kamu bangunkan warung itu lagi, berarti ikatannya juga bangkit. Dan penjaga itu lapar." Malam ke-14, Nara hilang dari kamar. Pintu terbuka sendiri. Nurul menjerit. Mereka panik mencari ke seluruh rumah. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan dari arah belakang rumah. Mereka kejar, dan di tepi sumur tua, mereka menemukan Nara berdiri diam, menghadap ke sumur. Matanya kosong, bibirnya bergetar. "Ada, Pokon," dia bilang, "aku teman barunya." Nurul menangis. Henry memeluk anaknya erat. Malam itu, Henry bersumpah menghentikan semua ini. Tapi warungnya sudah terlalu terkenal. Orang datang terus. Uang masuk deras. Dan setiap kali ia berpikir menutup warung, ada suara berbisik di kepalanya. "Jangan, sebentar lagi, kaya raya." Nurul pun mulai berubah. Ia mulai bicara sendiri. Kadang tersenyum saat malam, kadang masuk ke kamar tengah dan duduk diam berjam-jam. Dan suatu malam, Henry terbangun. Nurul tidak ada di sampingnya. Ia menemukannya berdiri di dapur, memandangi sosok putih tanpa wajah yang berdiri diam di depan tungku api. Pocong, pocong, pocong itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak bicara. Tingginya hampir 2 meter. Kain kafan yang membungkus tubuhnya kumal dan kotor, seperti sudah puluhan tahun dikubur. Dari bawah kainnya menetes cairan merah kehitaman, seperti darah, seperti nanah. Henry membeku, tubuhnya lemas, napasnya tercekat. Nurul hanya berdiri di depan pocong itu, seperti orang linglung, wajahnya datar, tanpa ekspresi, bibirnya komat kamit, entah membaca apa. Henry berteriak, "Nurul! Nurul! Sadar!" Tiba-tiba pocong itu mengangkat kepala. Matanya terbuka. Bola matanya hitam semua, tak ada putihnya. Ia memandang Henry dan tersenyum. Dalam sepersekian detik, lampu dapur padam. Suasana gelap gulita. Henry meraba-raba, memanggil nama Nurul ketika lampu menyala kembali. Tak ada siapa-siapa. Pocong itu lenyap. Nurul terjatuh di lantai, pingsan. Sejak malam itu,
Nurul sering kerasukan. Kadang suaranya berubah menjadi berat dan kasar, seperti suara laki-laki tua. Kadang dia mengigau tentang angka-angka dan nama-nama mamana orang yang datang ke warung mereka. Besok, si Jamal datang. Nasi goreng 3. Tapi dia nggak bakal pulang. Dan benar, besoknya ada pria bernama Jamal datang makan. Meninggal di jalan karena jantungnya berhenti mendadak. Semakin banyak pelanggan yang datang, semakin sering ada kematian mendadak. Terkadang ada yang bunuh diri setelah makan. Kadang ada yang menghilang dan tidak pernah ditemukan. Warung itu jadi pembicaraan viral. Warung ini angker tapi laris banget. Katanya ada pesugihan pocong. Tapi orang tetap datang karena makanannya enak, karena penasaran, karena viral, dan uang terus mengalir. Henry mulai berubah. Matanya sering sayu. Dia sering tertawa sendiri. Dia mulai bicara pada dinding, pada bayangan, pada sesuatu yang tidak bisa dilihat Nurul. Satu lagi, ya, satu tumbal lagi, terus kita aman sebulan. Nurul ketakutan. Ia ingin warung itu ditutup. Tapi Henry menolak. Kalau kita tutup, kita yang ditumbal. Rul, kau mau anak kita diambil? Nurul menangis. Tapi ia tahu suaminya sudah setengah gila. Dan ia sendiri sudah merasa ada yang hidup dalam tubuhnya. Sesuatu yang bukan dirinya. Nara pun semakin sering bicara sendiri. Kadang ia menggambar makhluk tanpa wajah. Kadang ia tidur sambil berdiri, menatap sudut gelap kamar, dan tersenyum. Mama, pocongnya, suka aku katanya. Pak Roji datang lagi suatu malam. Ia berdiri di depan warung dan menunggu lama. Henry akhirnya keluar. Wajahnya pucat dan mata cekung. Sudah terlambat, Pak Roji, katanya pelan. Dia sudah ada di sini. Pak Roji menatap Henry lekat-lekat. Kamu bisa lepas kalau kamu mau, tapi harus ada yang gantikan. Atau kamu sendiri yang menebus. Henry tertawa kecil. Saya sudah terlalu dalam, Pak. Udah terlalu banyak dosa. Masih bisa taubat, Le. Tapi harga taubat terlalu mahal. Pak Roji tak berkata-kata lagi. Ia pergi dengan langkah berat. Malam-malam berikutnya, pocong itu tidak hanya muncul sesekali. Ia mulai muncul setiap malam. Kadang berdiri di depan pintu kamar. Kadang duduk di kursi warung sambil bergoyang-goyang pelan. Kadang berjalan perlahan di lorong rumah, meninggalkan jejak darah. Kadang ada 2, kadang 3, dan semua diam, menatap, tersenyum. Henry mulai bicara dengan mereka. Ia duduk bersama pocong-pocong itu, seolah sedang rapat. Nurul yang mengintip dari balik pintu melihat Henry membagi-bagikan roti ke pocong-pocong itu, lalu menabur bunga melati ke piring. Nurul ingin lari, tapi kemana? Rumah itu kini sudah menjadi milik mereka. Warung itu sudah menjadi sarang iblis. Suatu malam, Nurul berdoa keras-keras. Ia membaca ayat kursi berulang kali. Pocong-pocong itu menghilang satu persatu. Tapi setelah itu, Nara mimisan parah dan kejang semalaman. Seolah setiap doa dibalas dengan penderitaan. Pagi itu, Henry marah besar. Jangan pernah baca ayat apapun di rumah ini. Kau mau anak kita mati? Nurul menangis. Mas, kita harus pergi dari sini. Kita nggak butuh semua ini. Uang ini bukan berkah. Ini kutukan. Henry hanya menatapnya dingin. Kalau kamu mau keluar, silakan. Tapi dia nggak akan biarkan kamu pergi. Dan anakmu, dia sudah dipilih. Hari demi hari, Nurul hanya bisa pasrah. Tubuhnya lemah, hatinya hancur. Ia tidur di kamar bersama Nara, berdoa agar anaknya tidak dibawa. Ia memandangi anaknya setiap malam, takut tiba-tiba kosong matanya, seperti Nurul dulu. Dan akhirnya, satu malam datang yang lebih kelam dari sebelumnya. Angin tidak bergerak, langit hitam total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Semua diam
mencekam. Pukul 3 pagi, Nurul terbangun karena mendengar suara Nara tertawa. Tapi bukan tawa biasa, tawa kecil, pelan, dan datar. Ia bangkit perlahan, jantungnya berdebar. Nara? Nara, anak itu tidak ada di kasur. Nurul membuka pintu kamar perlahan. Suara tawa itu datang dari ruang tengah. Ia jalan perlahan, tubuh gemetar. Di sana, Henry sedang berdiri di tengah ruangan. Di sekelilingnya, 7 pocong berdiri membentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, Nara berdiri dengan mata tertutup, wajah tenang. Nurul berteriak histeris. "Mas, apa yang kau lakukan?" Henry menoleh, matanya merah, wajahnya penuh luka, seperti digores sesuatu. Ia bicara pelan, "Ini harus dilakukan. Dia yang mereka pilih. Kalau tidak, kita semua mati." Nurul berlari. Ia menubruk Nara dan memeluknya erat. Pocong-pocong itu bergerak, mendekat, tertawa pelan, seperti bisikan di dalam kepala. Nurul menangis. "Ambil aku saja. Jangan anakku. Ambil aku." Lalu gelap, cahaya lampu padam total, dan semua lenyap dalam keheningan. Keesokan harinya, tetangga mendengar suara tangisan pria dari rumah itu. Polisi dipanggil. Mereka menemukan Henry duduk di ruang tamu, memeluk tubuh Nurul yang sudah tidak bernyawa. Di tangannya, bunga melati dan darah. Nara tidak ditemukan. Tidak ada jejak apapun. Henry tidak menjawab pertanyaan polisi. Ia hanya bicara satu kalimat berulang kali. Mereka janji nggak ambil dia. Mereka janji. Warung itu ditutup. Tapi orang tetap datang. Ingin tahu. Ingin melihat. Karena konon malam hari, kalau kamu berdiri di depan pintu warung Mbah Rasmina, akan ada anak kecil berdiri di jendela dan pocong di belakangnya. Henry dibawa ke rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, tubuhnya kurus, matanya kosong, dan mulutnya terus-menerus menggumam doa-doa setengah mati. Kadang tertawa, kadang menangis. Para perawat menyebutnya pasien mangku pocong. Satu-satunya yang sesekali datang menjenguk adalah Pak Roji. Lelaki tua itu duduk di sisi ranjang sambil memandangi Henry yang menggambar sesuatu di dinding dengan jarinya. Gambar itu selalu sama. Lingkaran 7 pocong dan 1 anak kecil berdiri di tengahnya. "Aku pikir aku bisa mengendalikannya," kata Henry pelan. Suatu hari, Pak Roji hanya menatapnya. "Aku cuma mau warung itu hidup lagi. Buat anakku, buat istriku. Tapi ternyata semua harus dibayar. Semua. Jadi sekarang mereka di mana?" tanya Pak Roji. Henry tersenyum, bibirnya pecah-pecah. "Mereka di situ, di warung, menunggu yang berikutnya." Warung itu ditutup oleh pemerintah desa, tapi selalu ada orang nekat yang datang malam-malam. Mereka yang ingin kaya cepat, mereka yang penasaran. Kadang ada yang melempar bunga ke depan warung, kadang ada yang mencoba tidur semalam di dalamnya. Hampir semuanya hilang. Beberapa ditemukan gila, mulut berbusa, matanya bolong, tertawa tanpa henti, menggigit lidah sampai putus. Desa itu mulai ditinggalkan. Orang-orang takut. Warung Mbah Rasmina kini seperti lubang gelap di tengah kampung. Tidak ada yang berani lewat depannya setelah maghrib. Kucing pun enggan melintas. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ada suara ketukan dari dalam warung. 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu suara tangisan anak kecil. 2 tahun berlalu. Suatu hari, seorang perempuan muda datang dari Jakarta. Namanya Livia. Ia adalah seorang pemburu konten mistis. Channel YouTube Naya viral karena sering menginap di tempot-tempot angker. Ia mendengar tentang warung mangku pocong
dari sebuah thread Twitter. Tumbal, anak, pocong, penjaga, kutukan, pesugihan, itu konten emas, pikir Livia. Tanpa izin siapapun, ia datang bersama 2 kameramen dan 1 pemandu lokal. Mereka masuk ke rumah tua itu pukul 11 malam, membawa kamera inframerah, perekam suara, dan peralatan lengkap. Di dalamnya, debu tebal, dinding berjamur, dan aroma bunga busuk yang menyengat. Kita mulai syuting, kata Livia, menyalakan kamera. Ini dia, warung angker mangku pocong. Konon, dihuni oleh arwah bocah tumbal dan 7 pocong penjaga. Belum 5 menit, salah satu kameramen muntah. Ia mengaku melihat sosok anak kecil duduk di meja warung, menggoyang-goyangkan kaki, menatap ke arahnya. Yang lain mulai mendengar bisikan di telinga kanan. Mau kaya, mau terkenal, bayarannya nyawa. Livia tertawa. Kita bikin konten gila malam ini. Gak boleh takut. Tapi sejam kemudian, semua lampu padam dan mereka tak pernah keluar. Warga menemukan mobil mereka masih terparkir di depan rumah. Tapi di dalam warung tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bunga melati bertabur darah di lantai dan gambar 7 pocong diukir di dinding dengan darah segar. Pak Roji mendengar berita itu. Ia datang ke rumah sakit jiwa, tempat Henry masih dirawat. Henry tidak bicara. Ia duduk di pojok ruangan, menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tapi ketika Pak Roji menyebut nama Livia, Henry menoleh. Tatapannya tajam. Dia datang sendiri. Dia dipanggil. Dia yang minta. Minta apa? Apa? Henry tersenyum lebar. Minta viral. Dan tertawa keras sampai penjaga harus memegangi tubuhnya. Kini, warung itu sudah dikunci permanen. Tapi warga bilang, mereka masih mendengar suara panci bergemerincing dari dapur. Suara langkah kaki kecil di malam hari. Dan kadang, tawa kecil anak perempuan dari jendela warung. Ada orang luar yang datang malam-malam, membawa sesajen, menabur kembang, lalu duduk diam di depan pintu warung. Mereka datang dari mana-mana. Jakarta, Bandung, Semarang. Mereka semua punya alasan yang sama. Ingin kaya cepat. Karena konon, jika kamu menunggu di depan warung dan mengetuk 3 kali, tok, 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 lalu menaruh foto orang yang paling kamu cintai, pocong penjaga akan datang. Dan jika kamu cukup berani, ia akan membukakan pintu dan menanyakan siapa yang kau tukar. Dan jika kamu menjawab dengan jujur dan dengan ikhlas, warung itu akan laris. Tapi bersiaplah untuk melihat wajah orang yang kamu tukar menangis di jendela setiap malam Jumat Kliwon.